adik-adik, puji Tuhan. Hari ini sekali lagi Tuhan beri kesempatan buat kita untuk datang di sekolah minggu, datang untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita yang maha kuasa, yang maha besar, yang mengasihi kita. Mari Lause ajak kita semua, yuk kita bersemangat, yuk kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Lause ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang kepadamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu besar buat kami. Dari pagi, siang, sampai malam, Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami saat ini datang kepadamu, sujud di hadapan Tuhan. Kami mau belajar, mendengar, memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan peliharakan hidup kita. Dari pagi ketika kita bangun sampai malam Tuhan peliharakan. Karena kita ini miliknya, kepunyaan Tuhan. Nah, Lause ajak kalian mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Dan itu dikatakan Tuhan dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk, Yesus sayang padaku. Walau ku kecil lemah,
Tuhan itu iya dan amin ya. Nah, kita mau belajar terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin untuk kita terus belajar mengenal Tuhan. Lewat mana? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagi pujian ini. Yesus sayang padaku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Lause Natania. Wah, halo adik-adik, seneng banget ya hari ini kita ketemu lagi. Wah, kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Tapi kok aus ya? Aduh, karena Lause tuh lagi capek kan, abis jogging, abis olahraga gitu adik-adik. Jadi haus gitu ya. Nah, untung bawa air. Tapi kayaknya kalau cuma segini aja, airnya tuh bahkan ini lagi adik-adik, haus lagi. Kira-kira kalau kita ganti airnya jadi yang lebih besar gimana ya? Kita coba ganti ya adik-adik ya, supaya dia minumnya lebih besar, lebih puas. Oke? Wah, kalau botolnya segini adik-adik, iya lumayan lah ya, bisa agak lama minumnya. Tapi kok kayaknya tetap akan haus lagi ya kalau minum pakai ini. Oke deh, kita ganti ke botol yang lebih besar ya adik-adik ya. Oke, mantap. Kalau botolnya kayak gini, udah pasti minumnya puas. Tapi besok juga bakal haus lagi. Wah, gak bisa. Ini kita mesti ganti ke botol yang lebih gede lagi. Padahal botolnya lucu ya. Tapi enggak, kita harus cari air yang sampai bikin kita tuh gak haus lagi. Kita ganti aja, cari yang lebih gede, oke? Wah, kalau pakai galon adik-adik, ini nih baru cocok nih. Nanti dikasih sedotan, terus kita minum. Tahan lama nih. Tapi adik-adik, seminggu kan juga udah haus lagi. Pasti nggak cukup. Pasti mesti beli lagi. Aduh, pusing ya. Padahal di Alkitab tuh ada loh cerita firman Tuhan yang ngomong bahwa satu air sekali minum nggak bakalan haus lagi. Gimana sih? Ya udahlah ya, yuk kita cari airnya dulu. Udah adik-adik, cari air dulu, baru nanti kita dengar firman Tuhan. Aduh adik-adik, ternyata air yang banyak, yang segelas, yang sebotol, yang 1 liter, yang 1 galon, itu tuh nggak bisa menghilangkan rasa hausnya Lause Natania. Tapi di firman Tuhan itu ada satu bagian yang ngomong bahwa kalau kamu minum air ini tidak akan haus lagi. Wah, adik-adik penasaran kan? Nah, yuk sebelum dengar ceritanya kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya, tidak ada yang mainan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan dan juga mendengar cerita firman Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang suka melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong Lause yang akan bercerita. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Jadi adik-adik, air yang dimaksudkan yang bisa bikin gak haus lagi itu ada ceritanya adik-adik. Ceritanya itu ya. Nah, terjadi ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu mau pergi ke Galilea. Tuhan Yesus dari Yudea. Jadi Tuhan Yesus berjalan sama murid-muridnya. Waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada bis, tidak ada kereta. Jadi mereka hanya berjalan kaki, menunggang unta, naik keledai, gitu-gitu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini jalan kaki. Capek nggak ya? Aduh, pasti capek adik-adik. Orang lo saja tadi lari-lari sedikit aja udah keringetan kayak gitu. Apalagi waktu itu, wah, panas gitu-gitu ya. Mereka harus melewati gurun gitu. Waduh, kebayangkan capeknya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dari Yudea ke Galilea itu lewat satu daerah yang namanya Samaria. Jadi kota Samaria gitu ya. Dan di sana Tuhan Yesus itu istirahat. Wah, adik-adik lihat enggak? Lause nih duduk di belakang Lause nih sumur. Tuhan Yesus waktu di Samaria, dia juga berhenti di dekat sebuah sumur. Sumur ini adalah sumurnya Pak Yakub. Wah, jadi sumur ini udah berusia puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya adik-adik ya. Jadi sumurnya sudah ada. Nah, Tuhan Yesus duduk di situ. Adik-adik tahu? Ketika Tuhan Yesus duduk di dekat sumur itu siang-siang gitu ya. Kayak ya mungkin pas terik-teriknya matahari. Kayak jam-jam 12, begitu jam-jam 1 gitu adik-adik. Nah, jadi itu panas-panasnya. Dan satu kali ketika Tuhan Yesus duduk di situ, ada perempuan yang datang. Ada ibu-ibu gitu ya. Nah, ibu-ibu nih bawa tempat timbanya air untuk ngambil air. Dia juga bawa gentong, adik-adik. Gentong itu buat nampung air gitu ya. Mau dibawa pulang. Karena zaman dulu tidak semua rumah itu punya sumur. Jadi sumur itu satu untuk bersama adik-adik. Jadi si ibu ini ngambil air. Ketika ngambil air, dia orang Samaria. Ketika ngambil air, Tuhan Yesus bilang, Bu, minta tolong kasih saya minum. Ya. Tapi si ibu ini bilang gini ke Tuhan Yesus. Loh, kamu kan orang Yahudi. Kamu kok mau sih ngomong sama aku yang orang Samaria? Adik-adik tahu nggak? Zaman dulu orang Samaria atau orang-orang yang tinggal di Samaria ini adalah orang-orang yang dikucilkan. Jadi orang Yahudi itu tidak mau ngomong sama orang Samaria, tidak mau berteman sama orang Samaria, karena orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang menikah sama orang bukan Yahudi, jadi orang ras campuran, orang suku campuran adik-adik. Jadi banyak orang Yahudi itu yang tidak mau berinteraksi dengan orang Samaria adik-adik. Tapi Tuhan Yesus nih ngomong sama perempuan Samaria, tolong dong kasih aku minum. Jadi ibu-ibu Samaria ini sampai kaget. Loh, kalau dari latar belakang suku kan kita nggak saling ngomong. Kok kamu mau sih minta air sama aku? Aku ini orang Samaria loh. Wah, Tuhan Yesus lalu menjawab begini adik-adik. Ibu, kamu enggak tahu siapa yang minta
air ke kamu ini. Coba aja kamu tahu siapa yang minta air ke kamu. Pasti kamu gak bakalan cuma ngasih air. Pasti kamu akan minta air yang bisa bikin kamu gak haus lagi. Si ibu makin bingung dong. Mana ada air yang bisa bikin gak haus lagi? Kan air tuh diminum, sekarang diminum hausnya hilang. Besok pasti udah haus lagi atau nanti pasti udah haus lagi. Jadi ibu ini bilang ke Tuhan Yesus, "Loh gimana toh Pak? Gimana Tuhan? Kamu bilang kamu bisa memberiku air yang bisa bikin aku gak haus lagi. Orang kamu aja barusan minta air ke aku. Kamu ndak punya timba untuk ambil air. Terus kamu mau kasih aku air. Masa iya kamu mau ambil langsung dari sumur ini? Sumur ini dalamnya segitu. Masa kamu mau ngambil air langsung begini untuk kasih minum aku? Kan itu tidak mungkin." Adik-adik, Tuhan Yesus bilang, "Kamu tahu nggak, air yang kumaksudkan ini yang bisa membuat kamu tidak haus lagi itu adalah air yang sungguh-sungguh bisa memancar di dalam hatimu. Jadi kamu tidak akan pernah kehausan lagi untuk selama-lamanya." Wah, si perempuan ini, si ibu ini jadi bilang gini, "Wah, kalau gitu Tuhan, kasihlah aku air itu. Supaya aku ndak usah repot-repot lagi untuk nimba air tiap hari di sini. Kasih aku Tuhan, kasih aku." Gitu kan? Terus Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, pulang, panggil suamimu ke sini." Nah adik-adik, si ibu ini tuh langsung nunduk gitu, langsung bilang bahwa aku gak punya suami. Terus Tuhan Yesus bilang, "Betul, kamu tidak punya suami dan kamu sudah menikah 5 kali, tapi itu bukan suamimu." Wah, perempuan ini kaget loh. Kok bisa tahu ya? Akhirnya si ibu ini bilang bahwa, "Aku tahu sekarang, aku tahu sekarang. Maaf ya, aku tahu sekarang bahwa engkau ini adalah nabi." Wah, adik-adik. Jadi setelah Tuhan Yesus itu membicarakan atau mengungkapkan kehidupan ibu ini, kan nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, sekalinya ketemu kok Tuhan Yesus ini bisa menyebutkan riwayat hidupnya si ibu ini. Jadi si ibu ini merasa bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi, adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu ibu ini bilang, "Aduh Tuhan nabi, saya bersyukur bisa bertemu dengan Tuhan. Ternyata kita itu menyembah Tuhan yang sama. Kita menyembah Tuhan yang satu. Saya dan nenek moyang saya menyembah Tuhan dari gunung itu." Wah, si perempuan ini menunjuk satu gunung yang saat itu ada di dekat sumur itu, yaitu Gunung Gerizim. Wah, jadi Tuhan Yesus bilang, "Kamu salah. Menyembah Tuhan itu bukan kepada ciptaannya, bukan kepada gunungnya, bukan dengan barang-barang yang ada di sekelilingmu. Bukan. Kamu harus menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Kamu harus menyembah Tuhan itu dengan benar." Jadi si ibu ini mikir, "Wah, aku menyembah Tuhannya benar kok. Bahkan aku percaya akan ada Mesias yang nanti datang menyelamatkan kami." Wah, Tuhan Yesus bilang, "Akulah Dia." Sehingga adik-adik, waktu Tuhan Yesus itu ngomong air hidup itu siapa? Air hidup itu adalah Tuhan Yesus. Maksudnya gimana loh, Kita hidup bisa enggak makan? Bisa. Tapi orang hidup pasti perlu air. Kalaupun seseorang itu enggak makan tapi dia minum, seseorang itu tetap bisa bertahan hidup. Jadi Yesus adalah air hidup.
air yang akan terus menyegarkan jiwa dan hati kita. Bahkan hidup yang dimaksudkan itu bukan hanya hidup di dalam dunia ini adik-adik. Air hidup ini menunjukkan bahwa kita itu punya hidup yang kekal. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus sama dengan air hidup. Kenapa? Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tuhan Yesus adalah air hidup bagi kita. Hidup yang seperti apa? Hidup yang kekal. Dari hari itu adik-adik, perempuan Samaria ini, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus bilang, percayalah kepadaku, maka engkau akan memperoleh air hidup. Perempuan Samaria ini pulang ke daerahnya. Dia pulang ke lingkungan rumahnya. Dia memberitakan Tuhan Yesus. Dan di daerah sana, di daerah Samaria, di kota Sikar juga. Wah, banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memperoleh keselamatan. Hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan hanya hidup saat ini, tapi juga hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bisa kita peroleh kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, kalau minum air kayak Lesa Natania tadi masih bisa haus? Bisa haus. Air hidup yang dimaksud bukan air yang seperti ini adik-adik, yang diminum terus habis, bukan. Tapi air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Perempuan Samaria sudah menerima Yesus di dalam hatinya. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan bagi adik-adik di rumah. Apakah kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Percayakah kalian bahwa Tuhan Yesus itu yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Adik-adik, hari ini kita belajar apa aja ya? Kita belajar bahwa Yesus adalah air hidup. Yesus itu sumber kehidupan yang kekal. Gimana cara dapatkannya? Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh di dalam hatimu. Yang kedua, Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk 1-2 orang atau untuk golongan tertentu, tapi untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Perempuan Samaria adalah orang yang berdosa. Perempuan Samaria ini bukan perempuan baik-baik. Bahkan dia juga menyembah Tuhan dengan caranya yang salah. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bertobat, mengaku, percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Tuhan Yesus adalah Mesias. Maka dia juga diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus tidak memandang kita itu cantik atau tidak, ganteng atau tidak, terus dari suku tertentu atau orang tertentu, atau kita ini kaya atau tidak. Enggak. Tuhan Yesus hanya melihat, maukah kamu percaya kepada-Ku? Maukah kamu menerima Aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, oke adik-adik, kita sudah belajar nih. Wah, seperti perempuan Samaria. Kalau sudah menerima Tuhan Yesus, maka beritakanlah tentang Tuhan Yesus itu kepada orang-orang di sekelilingmu. Sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lebih banyak lagi orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi lebih banyak lagi orang-orang yang menerima
air hidup itu di dalam hidupnya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ada ayat hafalan untuk kita. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 4 ayat 42b. Ingat, Yohanes 4 ayat 42b. Kamu tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Oke adik-adik, yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Kami sudah mendengar cerita bahwa Yesus adalah air hidup. Dan biarlah air hidup itu boleh senantiasa memancar di dalam hati kami. Dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan pakai untuk memberitakan tentang Yesus Sang Juru Selamat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, udah selesai nih cerita firman Tuhannya hari ini. Tetap ikut lanjut ibadah berikutnya. Yang mau jogging dulu ya. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi perempuan Samaria, juga Dia mengasihi kita dan Dia menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang besar buat kita, ya. Kita mau nyatakan juga dalam ucapan syukur kita melalui persembahan. Kalian boleh menyiapkan persembahan dengan mengirimkan lewat transfer melalui QR code yang ada, kemudian atau juga bisa menitipkan lewat papa mama melalui masukkan dalam amplop persembahan untuk bisa dibawa bila papa mama menuju ke gereja ya. Yuk sambil mempersiapkan persembahan, kita juga lebih lagi mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur terus kepada-Mu karena kami sungguh boleh melihat bagaimana kasih Tuhan nyata kepada kami dalam hidup kami, dan Engkau sudah buktikan mana Engkau mau memberikan Tuhan Yesus Kristus mau menebus kami. Engkau mati disalibkan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau membawa persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan dengan satu ucapan syukur di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan dan dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruslan. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab. Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Tuhan Yesus bukan memberitakan Injil hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk wanita Samaria. Mengapa anak-anak? Karena wanita Samaria juga orang berdosa, memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan. Dia memerlukan masuk sorga. Maka Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada wanita Samaria. Anak-anak, inilah kabar baik. Tuhan Yesus Juru Selamat. Dia mau supaya semua bangsa, termasuk kita bangsa Indonesia, anak-anak sekalian, supaya bertobat, percaya Tuhan Yesus. Dan anak-anak, kita juga memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum percaya. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat untuk anak-anak semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Adik-adik, pengumuman hari ini kita akan merayakan ulang tahun teman kita bernama Megan, ya, yang berulang tahun pada tanggal 8 Maret. Yuk sama-sama di tempat kita masing-masing kita ucapkan kepada Megan selamat ulang tahun dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun, ya. Yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, berkati kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Megan, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Megan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Lalu ingatkan, minggu depan kita tetap beribadah tetapi melalui Zoom, ya. Jangan terlambat, pukul 11 siang hari Minggu kita menyiapkan hati kita minggu depan mendengar firman Tuhan lewat Zoom, ya. Oke, kita akhiri ibadah kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, ya. Yesus sayang padaku.